Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di bagian ini Bang Re menjelaskan tentang asal-usul Ayi, manusia yang tak sengaja menjadi batara karang dan berdiam diri di dasar sungai, menenggelamkan dirinya hingga sampai ratusan tahun dan ditemukan oleh seorang kakek-kakek yang berada di kaki gunung. Seperti apa kisahnya? Siapakah sosok kakek itu? Dan ini akan berkaitan dengan Teh Yuyun. Yuk, kita langsung aja berdoa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Kevin kemudian datang dan berpapasan dengan Ratih. Dia tak menggubrisnya dan langsung berlari ke arahku. Apa saing rek? Motor aing bocor berapa kali? Saacan reka dia. Aku tak langsung meresponnya. Aku mendekati wajahnya dan setengah berbisik. Kevin gak bisa bahasa Sunda. Yi. Lalu ia tersenyum. Siapa sebenarnya Purwayiksa? Ini dia pembahasannya. Talambong Jarian Purwayiksa 1. Kevin tersenyum lebar. Aku meringis jijik dan memundurkan tubuhku sedikit menjauh. Kau lebih terbiasa menghadapiku sekarang. Tidak lagi takut seperti pertama kali. Kevin masih bisa bicara dengan senyuman anehnya. Tapi aku masih gak biasa dengan itu. Aku memberi tanda dengan jariku bergerak dari telinga kiri ke kanan melintang melewati bibir membentuk senyuman. Setidaknya lututmu tidak bergetar. Suaranya lebih serak sekarang. Kau datang tepat saat aku bertanya tentang Guru Ratih, ujarku. Seperti ini, tawanya tertahan. Seketika aku tersadar, aku duduk di sebuah ruangan dengan keseluruhan berwarna putih. Kursi yang kududuki meja di hadapanku, semuanya putih. Aku panik dan melihat ke sekitar, kosong. Hanya ada aku dan Kevin. Aku berbalik dan melihatnya. Kini dia mengambil rupaku. Jadi, apa maksudnya Yi? Ayi? Tanyaku. Sebut namaku dengan benar dulu. Ia menunjukku. Ayi, aku memastikan. Nama suci Kure. Ia marah dan membentakku. Aku berdiri dan menatapnya dengan amarah yang sama. Saha nu ngabejaan aing ngaran sia. Sial, aku kelepasan. Dia terdiam sebentar sambil menatapku dalam-dalam, lalu menepuk dahi dan mengusap wajahku. Kukira Ratih atau Yuyun setidaknya memberitahumu, keluhnya. Kenapa gak langsung kasih tahu? Aku kembali duduk saat melihat reaksinya cukup tenang. Nama itu keramat. Aku sendiri tak bisa menyebutnya. Harus orang lain dan harus diucapkan sambil memikirkan apa yang ingin diketahui dariku. Tanpamu menyebut itu, aku tak bisa bertindak lebih jauh, katanya dengan nada rendah. Semacam kode atau apa? Aku mencari tahu. Mantra pendek satu kata. Ratih menyebutnya sebelum dia pergi. Ayolah, ingatanmu tak seburuk itu bukan? Ia menatapku sedikit kesal. Aku menarik nafas dan siap menyebutnya. Ayi mengarah telapak tangannya padaku, memberi isyarat berhenti. Aku terheran. Sebentar, biarkan aku bersiap. Ucapkan dengan pelan. Mengerti? Ujarnya sambil menarik nafas panjang. Aku mengangguk. Purwayiksa. Dan kita masuk ke ceritanya. Kebisingan pagi itu membangunkanku. Orang-orang memulai kegiatannya lebih ramai dari hari-hari biasanya. Kulihat istriku sedang menyiapkan sarapan. Anakku juga turut membantu. Abah, saurna bade tanding?
Anak perempuanku memeluk kakiku dan bertanya dengan manis. "Muhun gelis, Abah bade tanding patih," jawabku sambil mengelus kepalanya. "Mung Abah janten patih, kenging baja purwanya pah?" Ia lanjut bertanya dengan mata berbinar. "Baja purwa hanya untuk Mahapati Calagra. Ayah gak bakal bisa dapet," jelasku sambil mengusap gemas kepalanya. "Lagian kalau ayah jadi Mahapati, Neng mau gitu pindah ke Agara Binta?" Kini istriku ikut dalam perbincangan kami. "Gak mau ah, jauh," jawabnya sambil mengambil makanannya. Kami hanya tersenyum dengan tingkah anak perempuanku dan melanjutkan sarapan. Setelahnya aku membersihkan diriku di belakang dan bersiap di kamar. Baju tempur, sepatu besi, pelindung lengan, tameng, kupakai semuanya di seluruh tubuh. Sebelum aku melangkah keluar kamar, aku berlutut satu kaki menghadap timur. Oh Sang Yang Agung Kasya, aku langkah tanding, pasihan samudaya kagungan. Dan istriku menunggu di pintu kamar. Setelah aku selesai berdoa, ia mendekapku erat. "Kamu dilarang mati sebelum aku mati," ucapnya lirih sambil memelukku dengan erat. Sebelum menjawabnya, ku kecup dalam-dalam kepalanya dan berbisik. "Nyai Asika dedeh, ini aku Kiar, takkan pulang kecuali nama. Selama tombak belum terbelah, aku akan pulang tanpa cedera." Anggukku lembut untuk membuatnya tenang. "Sepatah kata prajurit itu janji, Kang." Ia melepaskan dekapannya dan menatapku dengan serius. "Betul sayang," balasku lembut. Kemudian aku berpamitan dengan istri dan anak perempuanku. "Neng Cayiksa kesayangan ayah, doakan ayah ya cantik." "Muhun apa?" Ia kembali memelukku sebelum akhirnya aku keluar rumah. Bau tembikar dan besi bercampur di udara pagi, menyingkap embun yang hilang perlahan menguap. Hari ini adalah pertandingan akhirku melawan teman seperjuanganku, Dimar, untuk memperebutkan posisi patih di kerajaan Calagra. Patih sebelumnya terbunuh saat pengawalan Nyi Ageng Ratu Calagra, dan pertandingan sayembara pun diadakan untuk menggantikannya. "Siap kalah, Kang?" Dimar tiba-tiba datang dan menyapaku di gerbang masuk aula pertarungan. "Itu kata-kata aku harusnya," balasku sambil tersenyum kepadanya. Hahaha, siapa yang menyangka teman sepermainanku hari ini melawanku dengan serius pada akhirnya. Ia merangkul pundakku. "Jangan menangis seperti saat kupukul pantatmu di bawah pohon tempo hari." Aku terkekeh mengingat kenangan semasa kecil kami. "Wah, masih ingat aja." Ia melepaskan rangkulannya. "Ayolah, itu hal yang lucu." Kini aku yang merangkul pundaknya dan berjalan menuju aula pertandingan. Lahan seluas 20 tombak persegi dengan ubin terbentang di hadapan kami. Sekelilingnya ada prajurit yang menonton pertandingan kami. Mereka semua berdiri dan bersorak. Di atas sana, Raja dan Ratu Calagra, penasihat kerajaan dan bahkan Mahapati melihat kami akan bertanding. Lalu sang penasihat berdiri. 1 minggu lalu, Patih terbunuh saat mengawal ratu. Mahapati terluka dalam penyerangan itu. Maka, dalam tradisi kita sebagai prajurit Calagra, mengangkat Patih dalam sayembara. Patih baru akan menemani Mahapati untuk membalas dendam pada kerajaan Sudragi. Kata-katanya dibalas oleh teriakan semangat para prajurit. "Ambil tongkat dan perisai kalian, menjauh dalam 10 langkah. Sang penasihat memberi aba-aba. Kami menuruti setelah saling memberi salam. Sayembara Patih Calagra mulai. Saat aba-aba itu terucap, aku dan Dimar menghunuskan tombak saling berjalan mendekat. Sebetulnya jika dalam peperangan, kami menggunakan tombak bukan tongkat seperti dalam sayembara. Namun demi keamanan, hanya tongkat yang boleh digunakan. Kalah atau menang akan terlihat jika salah satu dari kami tidak dapat melanjutkan pertarungan. Kami saling serang dan bertahan. Serangan Dimar cenderung cepat dan beruntun, sementara aku lebih kuat dan lambat. Aku maupun Dimar saling menghadang serangan menggunakan perisai dengan imbang.
Wajar, karena kami sering berlatihlah bersama. Kami sama-sama mengetahui gerakan satu sama lain. Suara-suara tongkat yang beradu terdengar nyaring dan kuat. Sorak-sorai para prajurit membuatnya lebih tegang. Serangan ke bagian vital sama-sama dapat kami hadang. Pertandingan ini menjadi pertarungan stamina. Saat satu pukulan akhir yang sama-sama kami terima, kami mundur mengatur nafas. "Mari akhiri," kataku padanya. "Aku setuju," balasnya. Kami menyiapkan ajian terakhir. Dimar mengkhususkan diri pada serangan yang tajam dan cepat seperti sifat angin. Aku lebih pada pertahanan yang kuat, namun serangan lambat, seperti batu karang. Gerakan Dimar sangat cepat hingga ia dapat langsung berada di sampingku dan menyerang tepat di rusuk. "Kau tahu hal ini tak berguna?" Ucapku yang langsung membalasnya dengan pukulan tongkat keras tepat di dadanya. Dimar menahan seranganku dengan tangannya dan melompat menjauh. Dia mengurangi dampak serangan dengan gerakan itu. Tepat saat ia mundur, rusuk yang ia serang seperti terpukul dengan keras, membuatku jatuh terlutut. Apa ini? Seharusnya serangan tadi kuredam dengan ajian yang kugunakan di tubuhku. Itu teknik baru, Kang. Dampaknya terlihat lambat seperti teknik gagal, tapi sebenarnya dampak hantaman tersimpan sebentar dan akan meledak saat lawan bergerak, ujarnya sambil berdiri. Kerja bagus. Aku memegang bagian rusukku dan menepuk lantai aula 3 kali, tanda menyerah. Patih Calagra baru adalah Dimar. Sang penasihat meneriakkan hasilnya. Dimar disambut sorakan yang sangat keras dari seluruh prajurit. Ia mengangkat tangannya sambil tersenyum puas. Aku melihatnya bahagia. Setidaknya yang menjabat menjadi patih adalah sahabatku sendiri. Dimar menghampiriku dan membantuku berdiri. Satu buku dirangkulnya. Ia juga mengangkat tanganku ke udara. "Terima kasih telah mengalah, Kang. Saya tahu Akang menyimpan sesuatu, kan?" ucapnya di sela-sela semua pujian yang mengarah padanya. Benar-benar mudah ditebak ya. Ajian ini belum sempurna. Aku belum menguasainya dengan penuh. Aku memberi alasan. "Ceritakan padaku nanti," pintanya sambil membopongku keluar arena. Aku mengangguk pelan. Tulang rusukku masih sakit. Aku duduk di sebuah bangku panjang. Prajurit yang bertugas mengobati luka segera memeriksaku. Sementara Dimar, tubuhnya diangkat dan dilempar ke udara oleh para prajurit yang lain. Suara tawa menghiasi arena. Momen ini, momen yang takkan aku lupakan. Lalu suara sang Ratu Calagra memecah kegembiraan. Dan saat ku tengok, Mahapati telah menusuk sang Raja Calagra dengan kujang, juga menyayat leher sang penasihat dan membawa sang ratu pergi. Setelahnya, para prajurit dari kerajaan Sudragi mengepung tempat ini. Di luar juga terdengar teriakan semua orang. Orang buta juga akan tahu dengan keadaan ini. Mahapati Calagra berkhianat. Ia membuka akses gerbang kemari. Sialan, sepertinya akan terjadi pembantaian. Kami segera melawan penyerbuan ini. Para prajurit Calagra dan Sudragi beradu pedang dan tombak. Aku mengambil tombak di belakangku dan merangsek maju. Saling serang, saling balas, saling hadang. Keadaan ini benar-benar kacau. Darah dari kedua pihak tertumpah di tanah. Banjir darah mulai menggenang. "Prawiga Kiar, sebagai patihmu, aku memberimu perintah untuk pulang dan lindungi Nyai Asi dan Cayiksa." Dimar memberiku perintah. "Maaf Patih, tapi di sini lebih membutuhkanku. Patih dilarang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri," jawabku di sela-sela tusukan tombak pada prajurit Sudragi. "Kau terluka Kiar, kau beban di pasukan. Pulang lindungi keluargamu. Jika kau mengabaikan perintahku lagi, kau bukanlah Prawiga Calagra," Dimar mengancam. "Panges turun." Aku tak ingin lebih menentangnya. Sulit mengakui bahwa apa yang ia katakan memang benar. Sementara Calagra adalah segalanya untukku, tapi keluargaku membutuhkanku saat ini. Aku berlari sambil menahan lukaku. Setiap kutemui prajurit Sudragi, kutusuk perut atau dadanya dan terus berlari. Seharusnya jarak antara arena dan rumahku hanya 1000 langkah. Namun rasanya
Waktu berjalan sangat lambat hingga aku kesal karenanya. Di depan ternyata Mahapati membawa Nyi Ageng Ratu dengan kuda. Antara melindungi keluargaku atau membalas pengkhianatannya, aku harus memilih. Dan saat seorang prajurit Sudragi membawa anakku keluar rumah, ia menebas lehernya. Bajingan! Lariku semakin cepat saat melihat itu. Amarah di dadaku sesak tak tertampung. Sesaat sebelum aku mencapai anakku yang telah tergeletak, istriku keluar dari rumah dengan baju yang robek sambil dikejar oleh prajurit Sudragi yang lain. Istriku panik dan berlari tanpa arah hingga saat kuda Mahapati berdiri karena kaget terhadang istriku. Mahapati menusuk tepat di hati istriku. Regandra! Aku menusuk dada dari kedua prajurit Sudragi. Ku dekap erat istri dan anakku yang telah tak bernyawa. Ah! Aku berteriak menangis jadi-jadinya. Kedua orang yang kucintai meninggal. Tak kusangka tadi adalah sarapan terakhir kami. Dadaku penuh sesak karena pilu. Kepalaku hangat. Air mataku deras mengalir. Dendam ini harus kubayar apapun caranya. Aku teringat dengan ajian terlarang yang sedang ku sempurnakan. Awalnya aku bermaksud membuang efek samping yang mematikan dari ajian ini dan hanya mengambil kekuatannya. Persetan dengan penyempurnaan. Kali ini antara aku atau bajingan Regandra yang harus mati. Ajian Kaulanista adalah ajian yang mengambil ajian yang digunakan lawan. Mantra mentahnya membayar kerusakan pada tubuhku sebagai ganti dari peniruan ajian lain. Semakin berharga bayarannya, semakin rusak tubuhku. Semakin banyak ajian yang dapat aku tiru. Dengan kata lain, semakin aku sekarat, semakin pula aku menjadi kuat. Aku meletakkan tubuh anak dan istriku. Tangisku reda berganti kemarahan yang teramat sangat. Ku letakkan ujung tombak tepat pada jantungku dan bersiap menusuknya. Pedang dari para prajurit Sudragi ku letakkan di leherku dan bersiap untuk menyayatnya. Panistala melembut, Kagung Patimaya pada tirah mana walang saka, bir calang kaulah siki kaulanista kanjenan pira, kaulanista kanjenan pira. Kusayat leherku, ku tembus jantung dengan tombakku. Keduanya kulakukan bersamaan. Sakit, panas, perih, kurasakan tanpa ampun. Tubuhku menggigil seketika, lalu sejuk dan hangat. Kemudian aku ambruk dan tak sadarkan diri. Kupastikan aku hampir mati. Sejenak kemudian mataku terbuka. Tubuhku terasa ringan. Luka-lukaku terbuka lebar, tapi tidak ada rasa sakit di situ. Suaraku menjadi serak dan berat. Jantungku berdetak pelan, hampir berhenti sepenuhnya. Dengan leher yang menganga dan tombak yang menembus jantungku, aku bangun berdiri. Regandra! Aku berlari mengejar bajingan itu seperti kesetanan. Ajian tapak angin milik Dimar kutiru agar berlari lebih cepat. Ketika jaraknya cukup, aku mencabut tombak yang menancap di jantungku dan melemparnya ke arah kaki belakang kuda yang ia pacu. Regandra dan Nyi Ratu jatuh tersungkur. Kedua tubuh mereka tertindih kuda. Dengan ganas, Regandra bangun, menendang kudanya menjauh. Sementara Nyi Ratu ia pukul tengkuknya hingga tak sadarkan diri. Kirya, jika kau mendekat lebih dari 2 langkah, Nyi Ratu akan kubunuh. Ancamnya sambil menempelkan kujang di tenggorokan Nyi Ratu yang sedang tergeletak. Aku berhenti dan memperhatikannya sebentar. Kau pikir aku peduli? Aku semakin mendekatinya dengan berjalan. Prawika tercelah. Ia melepaskan Nyi Ratu dan maju menghadapiku. Aku hanya menatapnya, mempersiapkan ajianku untuk meniru miliknya. Kau tahu benar, aku pemegang baja purwa. Melihat kondisimu yang berdarah-darah, kau akan mati dalam 2 gerakan. Pikirkan lagi sebelum menghadapiku. Ia mencoba membuatku mundur. Sirah itu, mari kita lihat kemampuan apa yang dia punya. Aku tersenyum.
Kau akan menyesal, Kirya. Ia memasang kuda-kuda, memegang kujangnya erat dan bersiap menghunusnya padaku. Aku melemaskan leher dan pundakku sebelum bergerak mendekatinya. Dalam sekejap, aku berada di samping Regandra dan menendang tepat di rusuknya. Ia terpental dan kembali bangun dengan cepat. Sebelum ia sempat membalas seranganku, sebuah ledakan kecil tanpa asap meledak tepat di rusuk yang aku serang. Regandra mengurungkan gerakannya dan memilih melompat mundur. "Bagaimana kau bisa melakukan ajian milik Dimar?" tanya Regandra sambil memegang rusuknya. "Haha, kau bisa tanyakan nanti saat kita berdua di neraka. Aku tak ingin menunggu lebih lama." Lompatanku mendarat tepat di belakangnya. Ku pegang kepalanya dan memelintirnya ke belakang dengan cepat. Sebelum tubuhnya ambruk, ku angkat dia ke atas dan membantingnya dengan keras. Tapak angin ku fokuskan dalam satu titik di ujung kaki, membuat sebuah bilah pedang tak kasat mata. Aku melompat ke atas, memutar tubuhku dan mengarahkan seranganku pada lehernya. Akan ku penggal dia. Tepat sebelum seranganku mendarat, Regandra berhasil menghindar dan menusuk betisku dengan kujangnya. Ia melompat mundur dan berdiri. Meski kepalanya telah berbalik ke belakang, ia seperti baik-baik saja. "Kau bilang ingin melihat kemampuan Bajapurwa, bukan?" ucapnya sambil memutar kepalanya kembali ke posisi semula. "Akan kutunjukkan." Zirah yang ia pakai berubah menjadi hitam kelam dengan garis berwarna hijau dan merah. Helmnya muncul dua tanduk yang melingkar di kanan kiri dahi dan melingkar ke belakang. Kini wajahnya telah tertutup sempurna. Helm itu menyisakan sebuah garis lurus melintangi mata. Sementara seluruh tubuhnya telah terpenuhi dengan zirah hitam dengan duri-duri kecil yang timbul di permukaan. Menarik. Lagi-lagi aku tersenyum. Akan kutiru semua ajian yang ia gunakan dan kuperlihatkan padanya sebuah balas dendam yang lebih menyakitkan dibanding kematian. Regandra percaya dengan zirahnya. Ia menyerangku bertubi-tubi. Aku tentu saja menghalau dan berusaha membalas. Herannya setiap kali seranganku berhasil merusak zirah dan melukainya, luka itu akan sembuh dan zirahnya juga akan kembali seperti semula. "Kau puas?" ia berkata di sela-sela serangannya yang datang tanpa henti. Energi bumi yang kupijak, kuhisap, dan kusimpan di kaki kanan. Lalu kulepaskan tendangan berat yang telak mengenai perutnya hingga ia harus terlempar mundur. "Sepertinya ajianmu bertolak belakang dengan Bajapurwa. Sayang sekali, aku berusaha membuatnya marah." "Lalu kenapa? Bajapurwa lebih dari cukup untuk membinasakanmu," ia tambah kesal. "Apa jadinya jika ajian yang disimpan Bajapurwa ada dua? Mari kita cari tahu." Aku menyeringai. Sementara Regandra tak mau menunggu. Ia datang dan membuat tendangan keras beruntun yang mengarah pada luka di jantungku. Ku terima serangan itu hingga ia berhenti dalam 2 tarikan nafas. Saat ia berhenti, ku angkat celah zirah yang ada di perutnya dan membantingnya ke tanah. Saat ia tergeletak, ku injak dan ku tiru ajian Bajapurwa. Darahku mengalir deras lagi. Alih-alih jatuh ke bawah, darah itu menjalari seluruh tubuhku, lalu mengeras dan berubah menjadi hitam. Duri-duri kecil mencuat dari sana. Hanya tersisa kepalaku yang tak dilapisi oleh tiruan ajian Bajapurwa. "Bajingan!" Regandra mengutuk dan membuat tombak dari Bajapurwa hingga menancap telak di dahiku. Saat aku kehilangan keseimbangan, dia memukul perut dan dadaku berkali-kali. Sebagai penutup, ia menendang kepalaku hingga aku jatuh terlempar. Aku bangun dan mencabut tombak itu seperti cairan aneh. Tombak itu malah menyatu dengan Bajapurwa milikku. Tombakku kini takkan terbelah lagi. Aku meniru apa yang Regandra lakukan.
Kubuat tombak dari baja purwa dan melemparkannya tepat di dahinya. Ia mengelak. Dengan tapak ngangin, aku mendekatinya dengan cepat. Lalu kubuat tombak baru dan kini seranganku berhasil masuk. Tombakku menancap di dahinya hingga menembus kepala Regandra. Saat ia mulai kehilangan keseimbangan, kubuat bilah pedang dari baja purwa dilapisi ajian tapak ngangin, lalu menebas lehernya hingga putus. Leher Regandra menggelinding masih memakai helm yang mana bagian dari baja purwa. Kuinjak kepalanya. Helm itu mencair dan menyatu dengan baja purwa milikku. Saat kepala Regandra terlepas dari baja purwa, sesosok tubuh ular keluar dari kepala yang terputus itu. Saat lengkap, kepala Regandra kini memiliki tubuh ular. Mata dan lidahnya menjadi seperti mata dan lidah ular. Syak! Ia mengeluarkan cairan hijau dari mulutnya dan mengenai kepalaku. Wajahku meleleh hingga habis seluruhnya. Satu buku hampir jatuh. Baja purwa melapisi kepalaku, membentuk helm dengan 2 tanduk yang melingkar. Dan itulah hal terakhir yang aku ingat. Hingga aku tersadar dengan tangan Dimar menembus dadaku dan tanganku menembus ulu hatinya. Kami berdiri berhadapan seperti bekas bertarung habis-habisan dengannya. Saat ku ingin mencabut tanganku dari ulu hatinya, lenganku dicengkeram Dimar. "Mar," ujarku saat melihat wajahnya yang lesu. "Akhirnya kau sadar," ucapnya pelan. Terlihat bekas darah yang dimuntahkan oleh Dimar masih basah di bibirnya. "Maafkan aku yang buta balas dendam." Aku menangis seperti anak kecil. Perasaan menyesal kental mengusik hatiku. "Tak apa, aku mengerti." Ucapannya terpotong. Dengan susah payah Dimar menarik nafas dan melanjutkan. "Calagra habis oleh Sudragi. Sudragi habis olehmu. Kau membantai habis dalam keadaan marah dan tak sadarkan diri." Ia berkata sambil mengatur nafasnya perlahan. "Maafkan aku, maaf. Tangisku pecah. Aku tak mengindahkan apa yang Dimar katakan. "Seharusnya aku yang minta maaf," ia mengatakan dengan pelan, hampir berbisik. "Ku buat mantra dari dendammu." Ia menarik nafas panjang. "Dan sumpahmu menjadi penderitaanmu." Tubuhnya mulai lemas akan ambruk. "Purwa Yiksa." Kata-kata terakhirnya terucap perlahan, lalu ia menutup mata dan akhirnya nafas terakhir Dimar terhembus hilang. Tubuhnya akhirnya jatuh. Tangannya yang menembus dadaku tercabut paksa. Lukaku menutup karena baja purwa. Helmku juga tak lagi terpasang. Aku memeluk tubuh Dimar dan berteriak marah. Sementara itu, bau mayat terbakar, asap mengepul dari bangunan, rumput yang menghitam, tanah yang banjir darah. Aku tak mempedulikan semua itu. Tangisku pecah. Aku tak bisa mati karena sumpahku sendiri. "Samaga tumbak tagawala, kaulah bakal muli sawak diga. Nye asikiriat cayiksa, baja purwa, purwa yiksa." Aku berjalan ke arah timur menuju sungai panjang yang membatasi Calagra dan Sudragi. Langkahku pelan lesu terayun enggan. Sebuah mata air terlihat menggenang jernih. Aku berhenti dan meminumnya. Pantulan wajahku terlihat di sana. Aku menutup mataku, mengingat-ingat wajah istriku, dan mencoba menerapkannya pada wajahku. Saat ku buka mata, kini terlihat pantulan wajah istriku di sana. Aku tersenyum. Bayangan istriku tersenyum. Aku menangis. Bayangan istriku menangis. Kuraba wajahku, kuraba rambutku. Ini bukan diriku. Ini adalah wajah dari diri istriku. Aku secara tak sengaja meniru wajahnya dengan kaulanista. Ku coba mengulanginya dengan suaraku. "Kakang Kiar." "Ya." Suaraku terdengar lembut dan mirip suara istriku. Aku melakukannya lagi. "Apa?" Suaraku terdengar seperti Cayiksa. Aku tersenyum dan menangis bersamaan. Aku tertawa terbahak-bahak sambil menangis dan berteriak. Aku terus tertawa lebar hingga rahangku terasa aneh.
saat aku berhenti lalu menatap wajahku dan tersenyum. Yang kulihat adalah wajah Cahiksa dengan senyuman melintang dari ujung telinga kiri ke ujung telinga kanan. Lagi-lagi aku tertawa. Ini bukan senyuman tapi lebih mirip sayatan. Aku menertawakan penampilanku sendiri dan takdir kejam yang menimpaku. Tak kurasa gelap mulai menyelimuti hari. Hutan yang harus kulalui untuk menuju Sungai Wetan menggelap perlahan. Aku bangun dan melanjutkan perjalananku. Baru saja aku berdiri, sosok makhluk muncul di hadapanku. Tubuhnya hitam gelam pendek seperti balita. Perutnya buncit hingga menyentuh tanah. Gigi-giginya besar mencuat. Ia melihatku dengan marah. Makhluk itu melompat dan menggigit pahaku dengan ganas, seperti hewan buas yang sedang menyantap mangsanya. Setiap daging yang berhasil ia telan, luka di pahaku menutup. Ia mengulanginya lagi dan lagi dengan cepat. Berhentilah Demit. Ku pegang kepalanya dan ku angkat hingga wajah kami sejajar. Kau memakanku, soal itu sangat lezat. Sekarang giliranku. Aku secara tak sadar meniru kemampuannya dan memakan makhluk itu seperti ia mengunyah pahaku. Makhluk itu meronta berusaha melepaskan diri. Mulutku melebar seukuran kepalanya dan menelannya bulat-bulat hingga aku bisa merasakan dia masih meronta dalam perutku sejenak sebelum akhirnya ia berhenti bergerak. Aku terus berjalan hingga sampai di Sungai Wetan. Jika aku tak bisa mati, maka aku biarkan aku tenggelam hingga aku tak bisa lagi hidup. Baja purwaku ubah seperti tali besi dan mengikat tubuhku pada batu sebesar badanku. Kujatuhkan diri ke dalam sungai. Aku jatuh tenggelam. Air masuk ke paru-paru lewat mulut dan hidungku. Aku mati rasa. Bahkan rasa sakit tak dapat kunikmati lagi. Jantungku pun tak pernah lagi berdetak. Saat tubuhku mencapai dasar sungai, aku sadar. Aku kini bukan lagi manusia. Lalu kututup mataku dan menghilangkan semua kesadaranku. Entah sudah berapa lama waktu berlalu. Dasar sungai terasa lebih dangkal dari terakhir aku menenggelamkan diri. Aku membuka mata dan melihat langit sekali lagi. Warna jingga menghiasi cakrawala begitu mempesona. Kubuka ikatanku dan duduk. Tubuhku penuh dengan lumut dan bebatuan yang menempel. Aku bersihkan satu-satu sambil berpikir, apa yang sebenarnya sedang aku lakukan di sini? Ujung mataku menangkap seseorang. Ku tengok dan ku perhatikan dia. Seorang kakek memakai celana hitam bertelanjang dada tanpa alas kaki. Ia memakai ikat kepala coklat dengan corak cantik seperti kain yang dipunyai oleh anggota kerajaan. Kakek itu berdiri di seberang sungai, menatapku yang baru saja terbangun. Zaman apa sekarang, Ki? Aku bertanya sekeras mungkin, namun hanya bisikan yang keluar. Kakek itu melompati sungai dalam sekali lompat dan kini berdiri di hadapanku. 441 tahun sejak Akang menenggelamkan diri, jawabnya. Kau mengenalku? Tanyaku padanya. Hanya sedikit saja aku mengenalmu, jawabnya. Aku memegangi kepalaku yang terasa aneh, mencoba mengingat semuanya. Kenapa aku ada di dasar sungai? Sejak kapan aku ada di sana? Kenapa aku tidak mati? Kau menjadi batara karang tanpa disengaja. Tubuhmu rusak, mati, dan memulihkan diri secara berulang terus-menerus hingga hari ini. Ingatanmu juga hilang dalam proses itu. Jelasnya sambil memperhatikan tubuhku. Aku diam mencoba memahaminya. Kau abadi karena sumpahmu. Tombakmu takkan pernah bisa terbelah. Kau pernah membuat tombak dari baja purwa yang merupakan zirah yang tak bisa rusak dan selalu bisa memulihkan diri. Ajianmu membuatnya lebih parah. Kau meniru ajian yang tersimpan dalam zirah baja purwa.
Di akhir baja purwa asli melekat di tubuhmu. Jelas kakek itu panjang lebar. Aku menatapnya tak mengerti. Pendeknya, kau bukan lagi manusia, ujar kakek itu sambil menggeleng kepala padaku. Kenapa ucapanmu berbelit hanya untuk menjelaskan itu, tua bangka? Aku benar-benar geli dengan tingkahnya. Ia diam, merengut menatapku tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kau tidak meniru penampilanku dulu. Ucapannya membuatku berhenti tertawa. Oh, mari kita lihat bagaimana rupaku saat ini. Aku berjalan dan bercermin di atas air sungai yang cukup jernih. Ya, pantulanku menyerupai wajah kakek tua itu. Aku lupa wajahku sendiri. Nanti jika aku bertemu orang lain, aku akan mengambil rupanya, kataku. Di gunung ini hanya ada aku, katanya kesal. Jangan merengek kakek tua. Biarkan aku tidur lagi kalau begitu. Aku bersiap menyelam lagi. Sebelum aku melompat, ia menyebutkan sesuatu. Purwayiksa. Kata-kata itu membuat kepalaku sakit seperti hampir meledak. Ingatan-ingatanku yang terpotong bermunculan seperti potret yang melintasi mataku dengan kecepatan tinggi. Perlahan tubuhku berubah menjadi hitam seluruhnya. Aku seperti kumpulan asap yang membentuk wujud manusia. Hanya mataku yang berwarna putih. Saat aku mulai tenang, kakek tua sialan itu berkata lagi, namamu Ayi sekarang. Kupendekkan dari nama keramatmu. Lagi pula kemampuan milikmu membuatmu tak punya jenis kelamin yang jelas. Nama Ayi di sini bisa berarti perempuan atau laki-laki. Mirip kemampuan menirumu. Jelasnya. Baik, namaku Ayi. Kenapa kau bisa tahu semua tentangku? Siapa kau? Aku harus waspada padanya. Aku membaca riak air sungai setiap hari. Ikan-ikan di sini enggan memakan umpanku. Ternyata ada tubuhmu di dasar sungai yang menjadi makanan mereka. Lalu di suatu kesempatan, aku bertemu dengan musuhku yang membawa makhluk yang mirip denganmu. Seekor ular berkepala manusia bernama Rega. Aku membaca ingatannya dan dari situ aku mengetahuimu. Ia menjelaskan sambil bersiap untuk pergi. Aku akan mengikutimu kalau begitu. Siapa namamu kakek tua? Aku juga bersiap untuk mengikutinya. Orang-orang di kaki gunung memanggilku Lawuh, katanya sambil berbalik. Sejak saat itu, aku mengikuti Ki Lawuh. Ia sedikit banyaknya mengenalku. Entah bagaimana. Beliau tinggal di sebuah gubuk dari anyaman bambu dan pondasi kayu. Aku masih manusia yang butuh makan. Katanya suatu hari saat aku menegurnya kenapa ia beternak ayam dan menanam sayuran. Kemudian dia berujar kembali, kakek itu. Ada banyak demit di gunung ini dan beberapa yang kadang dari luar. Kau bisa memakan mereka. Aku tertegun sejenak. Atau kau lebih memilih untuk memakan manusia? Tanyanya kemudian. Aku menggeleng sambil tertawa. Akan menjadi aneh jika aku memakan manusia, sedangkan katamu dulu aku manusia, jawabku sambil terpinggang. Baguslah, hanya ingat ini, jangan memakan geni, paham? Ia memperingatkan. Geni? Hewan atau demit apa itu? Lucu sekali namanya. Aku yakin kau yang memberi nama kan? Perutku geli saat mendengar namanya. Geni itu yang semalam kau sebut dia anjing penjaga, jelasnya. Dia? Makhluk lucu itu? Penjaga? Seleramu seperti gadis desa, kek. Perutku sakit. Aku tertawa hingga harus berbaring. Ah, sialan. Terserahlah. Ia lalu pergi. Aku masih tertawa saat ia benar-benar pergi. Aku menemukan hiburan setelah lama tertidur. Tak kusangka kakek tua itu punya selera humor juga. Keseharian kami berlalu. Saat malam, aku akan berburu. Bukan sebab lapar, hanya saja aku merasa aneh jika tak memakan sesuatu. Harus kuakui, rasa dedemit rata-rata hambar dan berbau kemenyan atau bunga. Tapi
Aku pun tak bisa merasakan rasa seperti manusia. Aku ikut membantunya saat turun gunung sesekali. Sifat anehnya yang tak segan membunuh orang yang bersalah, seperti berseberangan dari orang kebanyakan. Entahlah, yang pasti rasa demit yang ia buru lebih baik dari yang aku dapat. Hingga suatu hari, seorang wanita datang kemari. Matanya penuh dendam, lidahnya tajam. Ia meminta untuk berburu pada Lawuh untuk membalas dendam. Awalnya Lawuh menolak, namun saat nama Kala keluar dari wanita itu, dia terlihat kesal dan menerima si wanita untuk berguru padanya. Beberapa hari kemudian, aku baru tahu jika nama wanita itu Yuyun. Lawuh menutup matanya dengan kain putih dan memasang ajian di lidahnya hingga ia tak bisa bicara. Itu untuk meredam dendamnya yang terlalu besar. Katanya beralasan, "Kau yakin? Bukan karena Yuyun melihatmu dengan bengis dan kata-kata tajamnya tempo hari?" Aku mengejeknya sambil menatawa. Lawuh hanya menolehku cepat dan kemudian membuang muka. Sial, aku bisa mati tertawa lama-lama. Aku puas saat melihat reaksinya. Waktu berlalu, Yuyun telah menyelesaikan perguruannya pada Lawuh. Namun ia masih butuh berlatih selama beberapa waktu lagi. Namun satu kejadian membuatnya angkat kaki lebih cepat. Ia melepaskan ajian yang menahannya bicara. "Kau tidak seharusnya membunuh laki-laki itu, tua bangka sial," umpannya. Lalu, aku harus melepasnya begitu saja setelah apa yang ia lakukan pada gadis tak berdosa itu. Lawuh tak ingin kalah. Tak ada yang mati karenanya. Ia masih bisa memperbaiki diri. Yuyun semakin meninggi. Ia telah rusak menjadi manusia sejak dia memutuskan untuk melakukan hal keji itu. Jangan lagi membantah. Lawuh mulai kesal. "Terserah, aku pergi. Biar aku sendiri yang akan membalas dendamku. Kau tua bangka, membusuk saja di gunungmu." Setelah berkata seperti itu, ia pergi. Sebelum ia melangkah lebih jauh, ia berteriak, "Ayi!" Aku dipanggil olehnya. Aku datang dengan enggan. "Kau akan ikut bersamaku agar tak lagi membunuh orang lain." Ia menunjuk wajahku. Aku seperti terikat dan menurut. "Lepas, aku tak membunuhnya. Aku hanya melemparnya ke sungai dan beberapa demit buaya memakannya sebagai tumbal. Aku tak bersalah." Aku melepaskan ajiannya dan membuat alasan. Kalau begitu, aku akan memberimu makanan lezat lebih sering dari tua bangka itu." Rupanya ia benar-benar tak ingin menyerah untuk membawaku. "Kau kira aku akan terbujuk, Yuyun?" Aku menentang dan menatap matanya. Dia terdiam dan membalas tatapanku. "Tentu saja aku akan ikut. Kesempatan seperti ini untuk makhluk sepertiku, kenapa harus menolak?" Baiklah. Bawa juga geni bersama kalian. Satu pergi, yang lain juga. Aku tak ingin repot mengurusnya. Lawuh memerintahkan geni untuk ikut bersama kami. "Kau akan kesepian di sini, tua bangka," ejekku padanya yang akan kami tinggalkan. "Apa yang kau harapkan dari manusia yang terikat pada gunung dan tak bisa mati? Pergilah. Orang-orang semakin banyak di kaki gunung. Banyak hal berubah. Aku tak akan bosan melihatnya," katanya sambil tersenyum. "Baik, sampai jumpa lagi bocah gila." Akhirnya kami berpisah dengannya. "Akhirnya kau mengakui umurmu jauh lebih tua dariku." Kata-kata itu menjadi salam perpisahan kami. Dan cerita berlanjut. Aku menempati sebuah ruangan di lantai atas di tempat tinggalnya. Ia memperlakukanku seperti manusia. Sungguh aneh. Aku jarang ada di sana. Lebih sering berkeliaran dan mempelajari peradaban baru. Semua benar-benar telah berubah. Dulu, ajian adalah hal yang setiap orang pasti punya. Sekarang, sangat jarang menemukan nafas dari orang yang memilikinya.
Waktu sekali lagi berlalu. Entah berapa puluh tahun, Yuyun mulai menua dan beruban. Ia masih mempertahankan sisi manusianya, seperti halnya gurunya, Lawuh. Yuyun juga membantu orang-orang dengan kemampuannya. Tapi, aku bisa bilang dia lebih lembut dan manusiawi. Dan pertarungannya melawan keluarga Han membuatku bergairah setelah sekian lama. Seorang wanita muda mencari Yuyun. Saat kulihat ia, suasana ini mirip saat Yuyun datang dan mencari Lawuh. Melihat pemandangan itu, aku tak menyesal hidup lama. Mereka berdua masuk dan naik ke lantai atas. Saat mereka berdua di teras atas belakang, "Ayi," Yuyun memanggilku. Aku datang dengan cepat berharap ada sesuatu yang menarik yang akan terjadi. Aku menatap perempuan itu. Begitu mudah, begitu belia. Aku bertaruh. Ia baru saja menginjak 20-an. Seperti biasa, secara tak sadar, aku meniru rupa dan wajahnya. Perempuan itu mendekat, lalu bersimbuh di hadapanku. "Kaulah Ratih, nu ngabdi janten murid, milari ajian dalak nati nu kagungan." Ya, ia menghentikan perkataannya. Dan aku berjongkok dan memegang pipinya agar dia menatapku. Matanya seperti Yuyun dulu, kental dengan dendam dan kebencian yang meluap. "Sebutkan." Aku tersenyum puas dan lebar. Akan ada hal menarik yang akan terjadi dalam pertempuran melawan keluarga Han. Purwayiksa. Dan sekarang kita masuk ke sudut pandang Re dan Ayi sesaat di ruangan setelah Re bertemu Ratih. Ini dia sudut pandangnya. Dan tubuhku seperti terlempar. Perasaanku kembali ke waktu yang seharusnya, tapi aku masih ada di ruangan putih. Ayi memegangi kepalanya. Wujudnya berubah-ubah tak terkendali. Ya, aku melihat keadaan Ayi seperti menatap layar TV yang berganti saluran dengan cepat. "Bajingan bodoh, apa yang kau pinta?" Kata-kata Ayi berat dan mengancam. Aku melangkah mundur, lalu ku jawab dengan hati-hati. "Aku meminta masa lalumu dan hubungannya dengan itu. Sungguh aku takut untuk menyebut nama keramatnya." Ia menoleh menatap tajam ke arahku. Aku seperti akan dimangsa olehnya. Dengan sekejap mata, ia ada di hadapanku dan mencekek leherku sambil berjalan maju. Aku berjalan mundur menahan serangan dari Ayi yang tiba-tiba. "Kau membuatku membawa ingatanku yang hilang, dan itu menyakitkan. Harusnya kau hanya mengetahui apa yang perlu, tidak lebih." Ia terus mendorongku dengan kuat. Aku masih mencoba menahannya. "Bocah sial!" Tepat saat Ayi akan membantingku, tubuhnya perlahan pudar. "Jika bukan karena Yuyun, aku pasti membalas sikap lancangmu itu, Re." Ayi kemudian hilang seperti asap yang tertiup angin. Aku masih mengatur nafas. Re, woi bangun Re." Sebuah suara laki-laki membangunkanku. Tubuhku ya guncang-guncang. Aku membuka mata, menyadari aku sedang dalam posisi tertidur di atas meja. Ya elah, lama bener loadingnya. Orang itu duduk di depanku. Barulah aku sadar, dia Kevin. "Ayo Vin, datang juga loh," ujarku. Tadi gua lagi pesan kopi, lu lagi ngobrol sama cewek serius bener." Ya udah gua diam dulu di bar. Pas cewek itu pergi, baru udah gua samperin lu. Jelasnya dengan heboh. "Lu lihat gua tidur dong," selidikku. "Ye," jawabnya singkat. Gua tidur lama kagak?" tanyaku lagi. "Paling semenit apa 2 menit lah. Napa sih?" Kevin balik tanya. "Enggak, gua kayak udah tidur lama bener," jawabku. Cewek tadi siapa? Ada kontaknya nggak?" Ia bertanya tentang Ratih. "Dia Ratih, gua nggak punya kontaknya juga." "Lu naksir apa?" tanyaku. "Cewek eksotis gitu lu simpen sendiri. Ingat bini Re," ejeknya. "Terserah lah. Kalau gua ketemu lagi gua minta kontaknya buat lu. Puas?" kesalku. "Mantap, gitu dong jadi temen," jawabnya sambil menepuk pundakku berkali-kali. Kuteguk kopiku yang masih hangat. Terlintas beberapa pikiran tentang apa yang telah terjadi. Nama keramat Ayi
asal-usulnya dan apa yang ia lakukan hingga hari ini. Ia memperlihatkan apa yang benar-benar ingin aku tahu, tapi dia seolah melupakan hal yang paling penting dari semua ini. Untuk apa aku mengetahui semua ini dan terlibat dalam pertempuran yang bahkan bukan milikku? Cari tahu di bagian berikutnya ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Apresiasi setinggi-tingginya buat Ray. Sungguh detail cerita ini. Saya sampai geleng-geleng kepala membacakan cerita ini untuk teman-teman. Luar biasa Ray. Saya ucapkan terima kasih ya. Dan tentunya teman-teman yang udah menyimak channel ini sejak lama. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.